Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Di sini siapa sih yang bertanggung jawab sebagai pengirim utama dalam komunikasi di DigiBank by DBS? Kan kalau kami tuh ada masing-masing ya, per tiap RM itu tuh ada masing-masing porto nasabahnya. Jadi kalau untuk tanggung jawab sebagai pengirim utama untuk komunikasi dengan nasabah itu adalah dari masing-masing RM-nya sendiri, Ja. Oh gitu Kak. Jadi mengelola portonya masing-masing gitu loh, Ja. Oh gitu. Jadi setiap nasabah itu punya rem khusus sendiri ya Kak ya? Bener. Nasabah prioritas itu. Iya, betul. Kalau bagaimana sih Kak proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima itu diatur gitu? Kalau kita itu banyak macam caranya sebenarnya. Cuman kalau untuk yang utama itu biasanya kita integrate marketing communication. Itu tuh melalui hard selling dan juga soft selling. Hard selling tuh meliputi apa aja? Kita ada divisi namanya telemarketing. Jadi mereka tuh info ke nasabah by phone. Terus kita juga biasanya lebih kayak pendekatan secara internal. Jadi kita face to face visit sama nasabah. Itu kalau untuk yang hard sellingnya. Tapi kalau untuk yang soft sellingnya kita biasanya lebih melalui kayak flyering. Terus kita juga ada menggunakan iklan dari Videotron juga. Habis itu kita juga ada dari DigiBank by DBS ya. Kita kayak merekrut jasa influencer. Jadi jasa influencernya ini seperti kayak pengamat keuangan. Kita juga menggunakan jasa-jasa influencer dari artis atau mungkin orang-orang politik ya kan, yang diklasifikasikan berdasarkan background nasabah itu sendiri. Nah contohnya kayak misal nih target pasarnya tuh para pengusaha, maka kita kerjasamanya itu dengan manajer investasi. Jadi biar pengusaha-pengusaha tuh tahu sekarang tuh kondisi keuangan lagi kayak gimana sih gitu. Contohnya apa? Kayak yang melalui Indodana Vintage, bisa juga melalui aset investment ya, manajer investasi investment. Kita juga ada kerjasama sama Kemenq, kerjasama juga kemarin sama yang belum lama ini sama bidang kemaritiman gitu. Gitu. Dari proses pengiriman pesan nih Kak yang Kakak mungkin RM-nya sampaikan ke nasabah itu, pasti kan ada kayak tantangan utama yang dihadapi Kakak sendiri nih sebagai RM dalam menyampaikan pesan ke nasabah prioritas itu gimana sih Kak gitu? Mungkin kalau tantangan itu lebih karena ke ini kali ya, segmennya mereka kan prioritas nih basicnya. Jadi background pekerjaannya nasabah tuh yang dari berbagai macam jenis dan juga padat. Kita tuh sebagai RM-nya dituntut untuk bisa memberikan perlakuan khusus kepada nasabah. Nah caranya ya dengan apa? Kita harus lebih banyak persuasif, pendekatan secara langsung. Misalnya kita datang ke tempat nasabah atau ke kantornya nasabah. Nah dalam setiap pertemuannya itu tuh kita kayak harus melakukan transaksinya tuh harus face to face gitu loh. Karena kan mereka minim waktu nih buat ketemu sama kita. Jadi kalau misalnya mereka ada transaksi, kita harus lebih banyak ketemu sama mereka untuk tiap transaksinya itu. Jadi di saat mereka membutuhkan kita harus siap gitu. Dan juga kan nasabah prioritas ini berbagai macam usia ya. Kebanyakan sih lanjut usia. Lanjut usia ini ya faktornya itu bikin mereka jadi kayak kurang melek sama teknologi. Jadi kalau misalnya kayak mau ada pembelian aplikasi, pembelian investasi dan yang lain-lain, kita harus lebih banyak bantu mereka untuk mengoperasikan transaksi mereka tersebut melalui mobile banking DigiBank by DBS gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi kayak semua transaksi berarti Kakak yang bantuin ya, tapi melalui aplikasi DigiBank by DBS itu sendiri gitu. Iya benar, kebetulan memang kan fiturnya lengkap. Jadi bisa ada pembelian obligasi di situ, penjualan juga bisa. Makanya sebenarnya sih lebih gampang ya kalau sekarang tuh lebih mudah. Bisa semuanya melalui aplikasi aja untuk pembelian, penjualan dan yang lain-lain. Bahkan untuk placement deposito pun juga bisa dan yang lain-lain juga bisa. Cuman ya memang karena keterbatasan usia gitu kan ya. Jadi mereka mungkin kurang melek dengan teknologi, ya kita yang harus lebih banyak bantu sih sebagai RM-nya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya komunikasi mungkin nasabah untuk melakukan pembelian itu pasti infonya dari Kakak mungkin ya. Terus dia baru transaksi melalui aplikasi DigiBank by DBS itu sendiri gitu Kak.
Bener, apalagi kalau misalnya kayak sekarang ini kan mau ada obligasi yang ini nih launching kan yang IPO. Nah biasanya tuh Kemenq udah bakalan infokan untuk detail-detail mengenai skema atau spesifikasi dari produk tersebut tuh seperti apa. Nah biasanya nasabah-nasabah yang memang kayak pemain atau penggila investasi sih mereka udah bakalan paham mengenai skema dari produk tersebut tuh seperti apa. Nah paling peran kita di sini sebagai RM lebih kayak membantu mereka aja sih untuk kayak pembelian dan juga penempatannya seperti apa, lebih kayak gitu. Jadi ya kitanya yang harus lebih siap sih sebenarnya, makanya kita lebih banyak visit face to face sama nasabah ya untuk membantu kelancaran dari pembelian produk-produk tersebut. Oh gitu kak. Oh gitu ya kak. Dari jenis pesannya sendiri nih kak, apa sih jenis pesan yang paling sering disampaikan atau dikirimkan nih oleh DBS melalui aplikasi Digibank by DBS itu sendiri ke nasabah prioritas? Yang pasti sih paling sering itu ya penawaran produk. Misalnya kayak untuk saat-saat ini kan mau launching yang IPO bonds tuh ori yang seri 26. Nah, biasanya mereka akan ada tuh tampilan pop-up-nya di layarnya Digibank by DBS. Jadi di situ nanti akan ada kayak dapatkan obligasi IPO bonds ori seri 26 suku bunga kompetitif kayak gitu-gitulah. Terus biasanya juga ada kayak ini sih penawaran misalnya deposito kita kebetulan untuk bunganya juga cukup kompetitif. Dia kan bisa dibagi dalam beberapa tenor, bahkan starting minimum penempatannya juga sangat bagus ya, mulai dari 1 jutaan aja tuh sebenarnya juga udah bisa kalau untuk nasabah-nasabah yang retail maupun untuk yang priority juga bisa. Oh gitu kak. Kalau gimana nih kan pesan yang udah disampaikan oleh DBS itu tuh Digibank by DBS itu yang di aplikasinya itu bagaimana sih kualitas pesan itu diukur untuk memastikan kejelasan dan efektivitas, kayak bagaimana sih nasabah tuh bisa memahami kalau pesan itu udah tersampaikan dengan baik kepada nasabah gitu loh kak. Ya kalau kita sih biasanya ngeliatnya lebih dari feedbacknya nasabah ya. Kalau misalnya memang nasabah udah memahami pesan tersebut udah nyampe ke mereka, ya pasti mereka akan lebih banyak bertanya sih. Ngeliat dari responnya mereka akan lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada kita melalui RM-RM-nya ini. Biasanya mereka akan lebih make sure ini bener nggak untuk promonya gitu. Ini promonya valid sampai dengan kapan gitu. Untuk minimum placementnya berapa. Lebih kayak dari situ sih penilaian kita, tolak ukurnya. Oh gitu ya kak ya. Dari semua pesan-pesan yang disampaikan nih kak, mau kalau lewat channel atau saluran komunikasi apa sih yang digunakan DBS untuk berkomunikasi dengan nasabah prioritasnya? Mungkin dari aplikasi Digibank by DBS-nya atau melalui media-media yang lain gitu kak? Biasanya kita iklan, kayak melalui iklan sih lebih kebanyakan ya saluran komunikasinya. Misalnya kayak melalui iklannya tuh lewat media sosial, bisa email juga, kita ada rutin email yang kita kirimkan kepada nasabah juga, by phone juga melalui RM, atau kita kadang-kadang mengadakan event juga sih, terus kita memberikan update juga penawaran melalui baik WhatsApp, SMS. Terus kita melalui acara atau event sponsorship, melalui brand ambassador juga bisa, dan juga bisa melalui face to face. Ya. Iya, khususnya aplikasi Digibank by DBS sih. Oh gitu ya kak ya. Dari semua aplikasi nih kak, bagaimana sih pemilihan saluran komunikasi itu diputuskan? Mungkin kayak lebih ke mana sih kalau misalnya nasabah tuh kita infoinnya? Sebenarnya sih tergantung nasabahnya kayak gimana sih Ja, kita lebih mengikuti mereka aja sebenarnya. Tergantung, kalau misalnya memang nasabahnya bisa kita visitin secara langsung, kita ketemu face to face, itu sih biasanya bakalan lebih efektif. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, ya kita bisa menggunakan opsi atau media lain seperti misalnya via Zoom atau mungkin by phone gitu. Oh gitu. Dari semua saluran aplikasi nih yang tadi kakak udah sebutin, apa sih saluran yang paling efektif dalam mencapai nasabah prioritas itu dan mengapa?
Yang paling efektif ya pasti dengan face to face ya, karena kan kita bertemu secara langsung, kita lebih banyak menanyakan tentang apa kebutuhannya, needs-nya seperti apa, kita ada komunikasi dua arah juga. Ya pasti kalau untuk tingkat keberhasilannya jauh untuk yang face to face ketimbang dengan media atau saluran-saluran yang lain gitu. Gitu Kak. Kalau dari semua itu kan ya Kak, di strateginya sendiri nih, strategi komunikasi, bagaimana sih bank itu menyesuaikan pesan pemasaran untuk target audiens nasabah prioritasnya itu sendiri melalui apa? Biasanya kita lebih kayak melalui QIC sih. Jadi kita ada istilahnya tuh know your customer. Jadi kita lebih banyak berdiskusi dengan nasabah. Kita lebih menggali apa aja sih yang mereka butuhkan, kebutuhannya terhadap perbankan tuh apa. Kita lebih nanya kayak investasi apa yang biasanya mereka sering ambil. Terus kira-kira investasi apa yang cocok dengan mereka. Kita lebih mencocokkan itu sih. Terus kita juga ada kayak penggunaan tools yang ada buat mengetahui dana yang dimiliki tuh kayak dalam jangka waktu investasinya tuh cocoknya seperti apa gitu ya, ngambilnya produk apa, itu menggunakan sistem namanya Finantix. Dan kita juga ada ini sih kayak risk profile nasabah, jadi kita menyesuaikan apakah sesuai antara investasi yang diambil dengan nasabah dengan kebutuhannya, seperti itu. Oh gitu Kak. Kalau bagaimana sih Bank DBS sendiri nih mengevaluasi efektivitas komunikasi kepada nasabah prioritasnya itu? Kita melalui customer experience survey sih biasanya. Gitu ya Kak ya. Itu tuh gimana Kak? Ya dengan nanti DBS ya mengirimkan kuesioner survei melalui link kepada tiap nasabah. Nanti nasabah itu diminta untuk mengisi dan memberikan respon mereka untuk feedbacknya terhadap kita perbankan gitu. Oh gitu Kak, oke.